record on this computer aja. Oke guys, thank you semua sudah join. So basically, present. Oke, basically hari ini saya pengen sharing experience lah tentang development pattern ya, backend. Jadi setelah menjalani software development selama beberapa tahun, keuntungan bagi kita ya, kita kan proyeknya macam-macam nih. Klien datang ke kita dengan segala macam requirements. Jadi bagaimana sih kita bisa bikin sebuah pattern yang atau pola sehingga kita bisa bekerjanya tuh dikit gitu. Karena semua orang sih biasanya requirement-nya itu walaupun requirement-nya beda-beda, tapi cara mengerjakannya itu hampir sama. Nah, di session yang sekarang ini saya ingin berbagi bagaimana sih sebuah cara untuk mengerjakan proyek yang baru masuk dan kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Oke, arsitektur yang sering kita temui ya, biasanya kan seperti ini. Jadi ada, kita kan misahin concern antara backend sama front end. Tapi sebelum dulu di tahun-tahun pertama Taksu itu sebelum kita misahin concern seperti ini ya, dulu kan JavaScript itu belum terlalu membuming lah seperti sekarang. Tapi sekarang tuh ada istilahnya front-end engineers, ada istilahnya back-end engineers. Tapi awal-awal waktu Taksu dimulai itu, nggak ada itu istilah front-end, back-end tuh kayaknya nggak seperti sekarang lah, benar-benar terpisah. Jadi ketika Taksu awal mulai, ya udah kita pakai Laravel, ya Laravelnya bisa, atau waktu itu kita pakai Y itu framework di PHP, ya udah framework PHP ini ngerjain semuanya gitu. Web application-nya dikerjain, admin-nya dikerjain dari situ. Jadi tidak ada pemisahan seperti sekarang. Tapi sekarang ketika mobile apps mulai menjamur, terus React mulai menjamur, JavaScript mulai menjamur, front-end engineers mulai menjamur, terus terlihat gitulah perbedaannya antara back-end atau lebih ke arah kayak engineers itu pengen dibedain gitu. Saya maunya front-end aja, saya maunya back-end aja. Tapi kalau saya melihatnya sebaiknya engineers ya bisa front-end, back-end. Old school sih, masih old school sih. Oke, jadi kan ada pemisahan antara arsitektur yang sering kita temui itu, kita masih memisahkan gitu antara back-end sama front-end. Jadi kalau jadi bagi front-end itu dia melihat back-end itu sebagai a set of API aja. Dia nggak peduli apakah back-end itu ada pakai relational database atau dia pakai Mongo atau dia nggak pakai database tapi dia pakai memori gitu. Itu nggak peduli si front-end. Dan begitu juga di mana file itu disimpan, apakah disimpannya di lokal atau disimpannya di S3, itu front-end nggak peduli. Nah, itu bagus bahwa front-end itu nggak perlu tahu tentang kompleksitas yang ada di backend seperti ini. Sehingga tugas dari si API server dari backend itu adalah bagaimana menciptakan satu set of API yang sehingga API itu bisa mudah dipakai dan maintainable gitu. Jadi misalnya ada 3 klien seperti ini, bukan berarti kita bikin kayak 3 endpoints. Kalau kita bikin 3 endpoints, nanti kompleksitasnya itu bakal bertambah. Atau misalnya kita bertambahnya gimana? Misalnya web app dia pengen pengen ada perubahan, tapi ini nggak ada perubahan, ini nggak ada perubahan. Jadi nanti ke depannya itu maintain-nya bakal susah. Gara-gara loh kok bisa beda antara API web app sama API mobile apps. Nah, jadi tugasnya si backend itu yaitu menciptakan API yang simple. Jadi kunci kata utamanya itu simple. Dan kata kunci yang kedua itu maintainable. Itu tugasnya. Jadi kalau bisa dilihat sih sebenarnya tugas dari API ini juga bagi front end ya.
tugas dari API ini adalah menjaga informasi yang ada di sini ya, di backend apa namanya backbone-nya seperti ini. Jadi itu sebenarnya tugasnya API itu simple, menjaga informasi doang. Oke, jadi ini salah mungkin temanya. Temanya adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan cepat untuk menciptakan API yang mudah dipakai dan maintainable. Nah, itu tema pembicaraan hari ini. Ini saya nggak tahu apakah ada pattern seperti ini yang sudah diciptakan di luar. Tapi kalau misalnya belum ada, ya udah saya kasih nama. Namanya adalah state and action pattern. Jadi kata kuncinya adalah state. Kata kunci kedua, action. Jadi ada dua itu kata kunci utamanya. So, jadi misalnya kita mendapatkan sebuah requirement gitu. Oke, bikin aplikasi seperti ini. Bagi front end kan gampang ya. Oke, saya bikin ada aplikasi yang kelihatannya seperti ini. Tapi bagi back end ada dilema karena nggak ada desainnya kan back end. Jadi tugas pertama back end sih menurut saya, jadi ada dua fase di dalam state and action pattern ini. Yang pertama itu adalah design phase. Jadi di design phase itu ada 3 steps. Step yang pertama adalah kita pelajari bisnis prosesnya. Jadi bukan kita pelajari hanya UI-nya aja, kalau diklik muncul ini, terus di UI-nya itu ada tanggal, ada ini. Bagi orang back-end, ya kita tidak boleh terpatok sama UI ini. Yang kita perlu dalami adalah bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya itu contohnya misalnya, kalau dia misalnya ada di tanggal 21 Agustus, ini tanggal 21 Agustus, dan sekarang adalah tanggal 30 Agustus. Bisa nggak dia nge-book gitu? Bisa nggak si orang ini nge-book untuk beli tiketnya ini? Itu contoh salah satu bisnis prosesnya. Bisnis proses kedua ada contohnya lagi adalah misalnya ini. Di sini kan dia bisa ganti travel day-nya ini. Misalnya sekarang di tanggal 20 Agustus ini dia bisa ganti travel day. Namanya apa gitu. Pertanyaannya adalah kalau sekarang tanggal 21 Agustus bisa nggak sih dia ganti namanya ini gitu. Nah, itu pertanyaan dari backend lah, bisnis proses itu. Terus selanjutnya, contoh selanjutnya bisnis proses adalah ketika book now diklik, apakah nanti ada satu nomor dokumen gitu yang harus diciptakan untuk new booking itu. Nah, itu salah satu contoh bisnis prosesnya. Terus yang selanjutnya, kita tuh harus, setelah kita pelajari semua bisnis prosesnya dia, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita kenali pattern-nya, polanya. Jadi kita cocokkan nih, apakah pattern yang dipakai oleh klien itu sama dengan bisnis proses yang dilakukan di tempat lain. Sebagai contoh, misalnya ada orang ingin bikin ini booking-bookingan hotel seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah cara dia booking seperti ini juga dipakai oleh Traveloka gitu misalnya. Apakah step-stepsnya itu sama seperti Traveloka? Atau misalnya booking seperti ini, apakah stepsnya itu sama kayak ngebooking driver lewat Gojek gitu? Kalau Gojek kan mungkin nggak sama ya, karena ketika di book, kalau Gojek itu dia dilempar ke driver yang random gitu. Kalau ini kan nggak, ini langsung nge-book fasilitasnya. Nah, jadi gitu. Jadi kita cari persamaan dengan bisnis proses yang sudah ada. Dengan melakukan ini kita tuh jadi kayak apa? Jadi kita tuh tahu, oh ternyata bisnis prosesnya itu benar, atau sesuatu yang bisnis proses yang kita pikirin tuh paling nggak ada yang orang lain sudah melakukan. Gitu. Kalau kita menemukan sebuah bisnis proses baru, kalau misalnya kita cari ini pattern-nya di tempat lain nggak ada, berarti kan kita seolah-olah kita kayak menemukan bisnis proses baru.
Jadi either emang bisnis prosesnya itu harus baru, pattern-nya itu baru, atau kita salah gitu dalam membuat pattern-nya itu, dalam membuat temanya. Jadi nih, kita harus mengenali